aja ya, Recording ada in beberapa progress. konsultan eksklusif berarti Betul, tadi ya, yang bisa betul, oke, yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya masing-masing. benar gitu. Oke, karena kita ngerti nih sekarang semua orang lagi COVID gini, mau nggak mau mereka lagi panik mode untuk bertransformasi kan ya. Rio juga sering Betul, menghadapi ya gitu. betul Bu. Jadi dan kita mengerti bahwa bapak-bapak ibu partner ini kan biasanya yang ditanya adalah, aduh saya gimana nih, saya harus gimana? Biasanya saya punya uangnya tapi saya nggak tahu harus berubah dari mana. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi kita membantu fasilitasi supaya kita berubahnya mulai dari digitalisasi dulu sistemnya lah semua. Iya, Gitu. betul. Kadang kan juga banyak ya, maksudnya dari klien-klien yang selama ini sudah pakai jurnal tapi bingung gimana cara mengoperasikannya atau mungkin dari sisi pajaknya mungkin. Betul. Itu berarti bisa juga ya Bu ya, dari sisi pajak Betul. Pajak dibantu dari konsultan ya. banget, bisa banget. Bahkan saat ini mungkin lagi banyak dapat yang surat cinta ya, Bapak Ibu partner Iya. konsultan kita menghadapi banyak klien gitu ya. Pusing kanan kiri gitu, nggak tahu. Dan bahkan ketika diperiksa pembukuannya juga masih manual sehingga susah sekali untuk membantu pemeriksaan pajaknya. Nah, ini jadi Betul. momentum, jadi wake up call juga untuk jurnal dan untuk klien dan untuk para partner kita sama-sama deh untuk kita benerin dulu nih, kita bantu. Nah, jurnal sendiri juga integrasinya dengan berbagai partner udah lumayan banyak nih, Rio gitu. Jadi Oke, baik. kita kita juga udah lumayan berpartner dengan berbagai macam platform lah ya, sehingga jurnal sendiri juga semakin komplit, makin lengkap gitu. Oke, Oke, berarti itu ini untuk dari sisi strategic partnership plan-nya ya, Bu Feby betul, ya. betul. Oke, ini slide saya sudah muncul di layar belum? Belum sih sampai Belum ya? sekarang. Mungkin dari tim teknis bisa dibantu untuk slide-nya. Jadi untuk partner-partner konsultan sekalian, mungkin nanti untuk nextnya bisa dicek atau diinfokan ke klien-klien mungkin yang membutuhkan jasa, mungkin bisa langsung diarahkan ke page jurnal nanti yang akan launching di pertengahan Desember ya, Bu Feby mungkin Betul, ya. betul. Semoga bisa Siap-siap. lebih cepat juga. Siap-siap nih. Nah, kita akan dedicated, benar-benar kita full support lah ya untuk tim partner kita ini bertumbuh juga double digit. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman dari partner konsultan ini, mereka punya ambisi sangat luar biasa di tahun 2022 Oke, gitu. Jadi itu juga akhirnya membuat kita jadi bersemangat juga untuk bisa mensupport teman-teman partner ini supaya bisa membantu klien lah ya. Kalau kliennya bertumbuh kan kita semua senang ya, the beauty of being consultant sama being jurnal itu bisa ngelihat klien yang kita pegang atau yang kita manage itu bisa tumbuhkan ya. Yuk. betul. Jadi Itu pasti harapan kita semua ya, Bu Feby ya. Jadi memang betul. kita bisa saling mensupport antara jurnal dan partner. Makanya nanti sedikit informasi nih Bu Feby dan juga partner-partner konsultan sekalian. Untuk hari ini selain ada sesi sharing session, nanti di akhir acara akan ada partner awards. Jadi memang itu salah satu momen kita untuk mengapresiasi partner-partner sekalian dari Ya, seluruh Indonesia karena selama ini sudah mau grow bersama jurnal. Dan juga luar memang karena biasa. tanpa partner-partner sekalian juga kita nggak akan bisa sampai di titik sekarang jurnal sendiri gitu ya. Yes, luar biasa. Oke, untuk slide sudah muncul. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu untuk technical issue yang terjadi. Silakan kepada Chief Feby untuk melanjutkan sesi sharing session. Oke, kebetulan di saya udah belum kelihatan ya. Sudah ada ya? Sepertinya ke close lagi.
Oke, sudah terlihat di layar. Saya bisa mulai lagi ya. Oke, boleh next slide. Nah, oke. Saya lanjutkan bahwa saya mau sharing sesuatu bahwa tidak bisa dipungkiri, COVID-19 itu mendesak para pelaku usaha untuk bertransformasi dan mempercepat proses digitalisasi. Yang sebelumnya kita perkirakan akan terjadi sebenarnya digitalisasi ini di dalam 3-5 tahun ke depan. Tapi faktanya kita semua harus memulainya dari saat ini. Jadi ini COVID-19 accelerating semua proses, terutama digital transformation. Dan kondisi pandemik ini juga memperlihatkan bahwa mereka yang bertahan dan bahkan tumbuh adalah mereka yang mau berubah dan berkreasi dan mau berkreasi, gitu ya. Transformasi ini tidak hanya dilakukan untuk mengadopsi teknologi, tetapi untuk bisa bertahan di masa sulit ini, transformasi pun harus dilakukan dalam segala hal, termasuk di dalam human resource, dalam sales and marketing, dalam financial system, dan semua fungsi atau lini bisnis lainnya. Oke, boleh next. Boleh di next. Oke. Kita sadar bahwa perubahan atau transformasi itu tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan support dari pihak-pihak lain yang lebih expert atau ahli di bidangnya. Contoh, jika ada sebuah toko retail yang mau bertransformasi dari pencatatan manual ke digital, gitu ya, dia membutuhkan aplikasi atau software dari pihak lain. Bisa saja sebenarnya toko retail ini membangun software atau aplikasinya sendiri, tapi resikonya terlalu besar, modal dan juga usaha yang dikeluarkan mungkin terlalu tinggi, gitu ya. Berikut ini ada beberapa contoh kolaborasi yang dilakukan oleh brand-brand terkenal di dunia. Kolaborasi ini berhasil membawa benefit di kedua belah pihak dan membawa result yang sangat luar biasa. Kita sebut di sini ada Spotify dengan Starbucks, ada Versace dengan H&M, dan ada juga BlackBerry dengan Porsche. Sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajarin dengan berkolaborasi ini? Sebenarnya contoh misalnya Versace dan H&M gitu ya. Versace kita kenal dengan brand yang sangat premium, dan tetapi dia mempunyai kelemahan di accessibility atau distribusinya tidak bisa banyak karena memang brand premium ini hanya limited gitu ya. Dan H&M kita kenal sebagai brand fashion yang masuk di kelas mid. Nah, tapi dia mempunyai toko yang lumayan cukup banyak dan tersebar sehingga kolaborasi antara dua brand besar ini menghasilkan benefit yang sangat baik gitu ya. Versace dengan kelemahan atau keterbatasan dalam distribusi atau accessibility-nya, dengan menaruh di toko-toko H&M, dia bisa mendapatkan accessibility yang lebih besar, distribusi yang lebih tinggi, dan juga H&M, dan dia dengan menggandeng Versace, dia bisa meningkatkan brand image-nya jadi lebih premium, ya. Ini salah satu contoh kolaborasi di mana kolaborasi ini mendatangkan benefit untuk kedua belah pihak. Oke, boleh next. Begitu juga dengan jurnal. Ini saya mau highlight. Jurnal menyadari bahwa untuk kita bisa berkembang, kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Jurnal sendiri saat ini sudah bekerja sama dengan puluhan partner integration dan akan terus bertambah. Menjadi platform yang lengkap dan solutif untuk klien. Bapak Ibu bisa melihat ini ada beberapa logo atau brand dari platform-platform yang telah berintegrasi dengan jurnal dan masih banyak lagi di luar dari brand-brand di sini. Oke, boleh next. Oke, oleh sebab itu kita mengajak seluruh Bapak dan Ibu yang hadir hari ini untuk bersama-sama berkolaborasi nih dengan jurnal. Kolaborasi seperti apakah yang kami tawarkan? Kolaborasi yang sama-sama bisa membawa positif impact untuk kedua belah pihak. Sama-sama bisa membawa perubahan bagi para pelaku usaha agar mereka bisa melewati masa-masa transformasi ini dan akhirnya bisa tumbuh dan berkembang. Kami pun terus melengkapi diri dengan teknologi dan sistem yang terupdate,
menggandeng partner-partner yang strategik yang mempunyai visi dan misi yang sama. Oke, boleh next. Nah, kami menyediakan beberapa pilihan partner program bagi para konsultan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing partner. Ini ada beberapa, kalau Bapak Ibu bisa lihat, salah satunya adalah Strategic Partner Program atau biasa dikenal dengan eksklusif program. Adalah program kolaborasi bersama antara jurnal dan para partner konsultan dalam memberikan one package solution kepada klien. Setiap partner konsultan yang bergabung dalam program ini akan kami sediakan webpage khusus, sehingga partner kami bisa menaruh logo atau brandnya di sana untuk meningkatkan brand awareness-nya. Dan setiap potensial klien yang masuk lewat webpage jurnal akan diberikan akses untuk bisa memilih bundling produk antara jasa konsultan dan juga software jurnal. Ini adalah bentuk kolaborasi yang paling strategik karena tim jurnal akan memberikan support penuh kepada setiap partner konsultan dengan memfasilitasi melalui seminar, coaching klinik, event, training, dan sertifikasi, dan juga dedicated account eksekutif untuk masing-masing partner. Oke, kita juga punya program, namanya kita sebut Sales Partner Program. Dalam program ini, jurnal dan partner konsultan akan berkolaborasi untuk memenangkan new business dan bersama-sama mensupport klien agar mereka bisa mendapatkan servis yang maksimal dan in return akan ada reward atau insentif khusus yang akan diberikan kepada partner yang berhasil. Dan ada program yang terakhir yang kita sebut sebagai referral program. Ini adalah program untuk partner yang secara proaktif mereferensikan klien-klien yang berpotensi untuk menggunakan software jurnal dan in return akan disediakan reward berupa referral fee. Nah, jika Bapak Ibu tertarik untuk program-program ini dan mengetahui lebih lanjut, pada akhir sesi kami akan share kontak person yang bisa dihubungi. Oke, boleh next? Oke, tujuan dari semua program dan kolaborasi ini adalah untuk kita bisa bersama-sama membantu seluruh SMI di Indonesia untuk bisa melewati masa-masa sulit, bertumbuh bahkan bisa bersaing secara global, mendorong mereka untuk bertransformasi secara digital dan fundamental agar kita bisa bertumbuh bersama. Kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri karena keterbatasan yang ada, tapi dengan kita berkolaborasi, kita bisa saling melengkapi dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun berikutnya. Oke, boleh next. So, akhir kata dari saya adalah let's collaborate. Dengan bersama-sama kita pasti bisa untuk bikin bangga dan buka jalan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Ci Feby untuk sharing sessionnya sangat insightful sekali tadi. Jadi kalau saya tadi saya conclude untuk keynotes-nya mungkin yang pertama kita mengedepankan kolaborasi, lalu integrasi, dan juga tadi jurnal memiliki beberapa partners program ya, Bu Feby ya. Betul. Gitu. Jadi yang pertama tadi strategic partner yang event dan juga eksklusif, lalu ada sales program dan juga referral program ya Bu Feby ya. Betul. Ya. Oke, jadi untuk partner-partner jurnal konsultan sekalian mungkin bisa di take note dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk program tersebut. Oke, sebelum kita tutup sesi ini mungkin Bu Feby kita bisa foto sebentar nih. Boleh. Take a picture, mungkin dari tim bisa dibantu untuk split screen. Oke, saya countdown ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih sekali Bu Feby untuk sesinya. Oke, jadi untuk partner-partner konsultan sekalian, jadi tadi sekilas tentang recap dari yang sudah dijalankan 2021 dan juga what's next di 2022. Semoga apapun program yang sudah direncanakan bisa segera terrealisasikan dan juga tentunya bisa bermanfaat bagi partner-partner konsultan sekalian. Oke, saya informasikan juga next untuk sekilas tentang agenda kita pada hari ini. Mungkin dibantu dari tim. Bisa di next untuk slide-nya.
seperti yang tadi saya informasikan bahwa di acara Makari Conference Virtual 2021 pada kali ini terdiri dari 4 stage. Yang pertama kita ada main stage di platform stage, kemudian ada HR stage, finance stage, dan juga partner consultant stage. Nah, mungkin bisa nah ini adalah agenda atau sesi yang sedang berlangsung di keempat stage tersebut. Dan untuk pindah stage-nya bisa melalui menu breakout room yang ada di bawah. Dan juga saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi survei melalui link bit.ly/makarikon21-fb. Untuk mengisi survei tersebut sudah saya drop juga di kolom chat, bisa langsung read saja ke kolom chat. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke next session, yaitu product updates, di mana kita akan mengulik lebih lanjut nih tentang perkembangan terupdate dari jurnal dan juga partnership jurnal yang akan dibawakan oleh Timothy Wijaya selaku SPV dari Partner Success Journal. Berikut untuk profil singkat dari Timothy. Jadi untuk Timothy Wijaya sendiri merupakan SPV dari Partner Success Makari, berpengalaman dalam industri finance selama kurang lebih 6 tahun, dan sebagai SPV Partner Success, Timothy berfokus untuk handle partner consultant jurnal dalam hal teknis seperti pendampingan demo, educate partner dalam memaksimalkan. Halo, mungkin ada technical issue. Ya, halo. Halo, Timothy. Halo Rio. Apa kabar? Baik, baik. Gimana nih? Masih semangat gak nih untuk melanjutkan event pada hari ini? Masih dong tentunya. Antusias sekali lihat banyak partner yang join di partner stage ini ya. Ya, untuk audiensnya juga banyak ya dari partner-partner jurnal sekalian yang hadir. Mungkin boleh dikasih kisi-kisi atau clue sedikit nih Timothy untuk yang nanti akan di-share di product updates. Boleh. Jadi hari ini kita akan sebenarnya bukan hanya produk updates tapi journey-nya. Jadi kita akan lihat dari awal tahun 2021 sampai saat ini jurnal tuh udah ada perubahan apa aja sih. Nah, jadi kita mau lihat dan sekalian juga penjelasannya kenapa kita memilih untuk memprioritaskan perkembangan tersebut gitu. Oke, berarti untuk timeline-nya dari awal 2021 sampai sekarang dan juga ke depannya ya. Betul sekali. Oke, baik. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kepada Timothy untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Oke, sebelumnya selamat siang ya Bapak Ibu partner konsultan. Mungkin di sini ada yang udah kenal sama saya, udah pernah kontekan. Mungkin juga ada yang udah bosan nih lihat muka saya terus-terusan ya. Tapi ada juga mungkin di sini yang mungkin baru jadi partner ataupun baru berencana untuk join. Nah, semoga dengan presentasi saya pada hari ini akan memberikan insightful yang cukup ya untuk partner yang baru maupun yang lama. Oke, boleh kita ke next slide. Oke, nah sebelum saya masuk ke fitur rilis Q1, jadi saya mau jelaskan apa sih yang menjadi pertimbangan jurnal ketika melakukan update fitur. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya jurnal itu adalah accounting tools, betul ya. Nah, dinamakan tools atau alat, berarti kita juga harus melihat perspektif dari siapa yang menggunakan tools tersebut. Nah, contohnya adalah kita ambil dua perspektif. Accounting tools itu akan dipakai oleh dua orang. Kita sebut pertama adalah konsultan keuangan, pajak, biasanya untuk membuat laporan keuangan ya. Sedangkan ada satu lagi yang menggunakan accounting tools juga, yaitu klien atau business owner ya. Nah, mereka menggunakannya tapi berbeda. Mereka akan lebih memprioritaskan sebagai operational tools, di mana dia membuat transaksi, mencetak invoice, surat jalan, segala macam. Nah, dua perspektif ini kita sadari dan akhirnya jurnal pun
mempertimbangkan perspektif ini dalam melakukan perkembangan fitur di selama 2021 ini. Nah, untuk saat ini kita coba lihat selama Q1 quarter 1 kita sudah update apa aja. Boleh next? Oke. Untuk pertama kita ada improvement di jurnal mobile. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum kenal, ini jurnal itu ada mobile apps-nya. Jadi ada aplikasinya khusus untuk di handphone. Nah, ini kita ada update di mana semakin banyak lagi transaksi yang bisa digunakan di jurnal mobile. Boleh next? Nah, ini kalau kita menggunakan tools pertama kali, pasti kita butuh panduan ya. Kita butuh gimana cara pakainya dan apakah tools ini sesuai dengan apa yang kita pakai. Nah, jurnal juga sama, kita menyadari hal tersebut, jadi kita memberikan namanya produk tour. Jadi di mana kita bisa melihat apakah jurnal bisa digunakan untuk mencatat sesuai dengan industri bisnis saya. Nah, ini kita berikan ada 5, ada F&B, service, manufacturing, retail, dan secara general. Jadi dengan ini semoga dengan para partner konsultan dan juga business owner, klien-kliennya bisa menggunakan jurnal sesuai dengan kebutuhannya. Boleh di next? Oke, ini ada jurnal mobile yang tadi sempat kita bahas. Ini tapi dari sisi UI itu artinya penampilannya ya Bapak Ibu. Jadi jurnal itu juga tidak hanya mengupdate dari fitur, tapi juga kalau alatnya bagus tapi sulit digunakan kan akhirnya sia-sia juga ya. Makanya tampilan juga kita perhatikan, kita ubah sehingga jadi user friendly dan semua orang bisa menggunakannya dengan mudah. Boleh next? Nah, ini juga sama, kita dari tadi itu jurnal mobile, ini jurnal di website langsung, itu kita ubah juga tampilannya supaya lebih rapi, dan di mana orang yang baru pertama kali pakai jurnal maupun yang sudah lama, itu tetap bisa menggunakan jurnal dengan lancar dan tanpa ada kebingungan ya, walaupun kita ubah tampilannya, tapi seharusnya akan lebih mudah lagi. Kita next. Oke, nah di masa pandemik ini kita makin lihat nih sebenarnya industri itu semakin menuju ke online bisnis ya, ke marketplace. Nah kita juga menyadari hal tersebut, jadi di Q1 2021 kita update juga di mana kita ada kerjasama untuk import dari marketplace. Jadi ketika kita jualan dari marketplace, kita ada report salesnya, itu bisa langsung diimport ke dalam jurnal, sehingga kita tidak perlu lagi mencatat 2 kali. Oke, boleh di next. Oke, nah ini untuk sisi dari business overview ya. Jadi kita ada dashboard di mana kita bisa melihat sehari-hari update dari perusahaan kita, finansialnya, kebutuhannya kayak seperti apa. Nah ini kita ada tambahan baru yaitu top selling product. Jadi produk-produk yang dijual oleh bisnis Bapak Ibu ataupun klien Bapak Ibu itu bisa langsung terlihat kira-kira di bulan ini, minggu ini, atau hari ini itu yang top sellingnya ada apa aja dan berapa. Oke, boleh next. Nah, ini juga report yang sering diminta oleh user-user kami maupun partner juga. Jadi kita juga sempat mempertimbangkan yaitu produk profitability. Jadi kalau di laporan laba rugi mungkin kita sudah bisa melihat ya gross profitnya secara langsung, tetapi untuk ini kita bisa melihat gross profit atau net profit dari masing-masing produk yang kita jual. Jadi dengan ini kita akan bisa melihat langsung dan memberikan keputusan yang lebih baik ya ketika kita sedang memikirkan keputusan bisnis. Oke, boleh next. Nah, ini juga yang sering diminta, jadi jurnal juga sekarang sudah mau menuju ke enterprise, industri-industri yang sudah enterprise. Jadi biasanya untuk industri enterprise itu paling diminta adalah approval, di mana kalau kita membuat suatu transaksi itu menjadi draft dulu, tunggu di approve oleh atasannya, baru bisa terposting di dalam sistem accounting. Nah ini kita sudah bikin dan kita sudah bikinnya multi layer, jadi bisa kita sampai 4 tingkatan, kira-kira tunggu di approve 4 tingkat atau 2 tingkat, baru terposting itu bisa. Dan kita bisa setting se-fleksibel mungkin. Oke, boleh next. Oke, itu untuk Q1. Kita lanjut ke quarter 2. Apa aja yang sudah kita rilis? Boleh kita next langsung.
Oke, nah ini juga yang sering diminta, terutama ini terjadi banyak ke partner konsultan kita, di mana mungkin kliennya dulu sudah menggunakan jurnal dulu, tapi ternyata ada kesalahan dari sistem pencatatannya, di mana kita harus melakukan reset data ya. Nah, jurnal sekarang bisa melakukan reset data dengan satu kali klik aja, dan juga bisa pilihan, kita mau reset data transaction aja, transaksi, atau keseluruhan sampai database-nya. Ini sudah bisa dilakukan di jurnal di Q2. Oke, boleh lanjut. Next. Oke, ini tadi improvement di jurnal mobile ya. Jadi kita lihat pengguna jurnal mobile itu semakin banyak yang menggunakan jurnal mobile. Jadi mungkin bisnis-bisnis owner yang sering berpergian, meeting terus, di mana pasti untuk buka laptop agak susah ya. Jadi jurnal mobile ini membantu untuk mereka memonitor dan juga mencatat transaksi yang mungkin hanya bisnis owner yang bisa catat. Jadi bisa dicatat langsung dari HP-nya. Oke, boleh next. Oke, ini mungkin untuk para konsultan yang sedang mengaudit atau sedang membantu membuat laporan keuangan untuk klien-kliennya, di mana kita ada export general ledger, tapi ada kolom teks. Jadi teks itu adalah semacam penanda untuk sebuah transaksi. Jadi misalnya kita dalam satu company ada beberapa cabang, divisi, jadi oh ini expense untuk divisi A, ini sales dari sales A atau sales cabang A, itu bisa kita pisahkan dengan tag. Nah tentunya untuk kita bisa membuat sebuah laporan keuangan dan review yang baik, tagging ini juga dibutuhkan ya. Jadi makanya kita bisa munculkan juga di GL report untuk saat ini. Boleh di next? Oke, ini juga improvement dari tampilan produk kita untuk import produk. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau saya boleh remind, jadi semua database jurnal itu bisa kita import. Jadi kita tinggal siapkan dalam template CSV, lalu kita upload ke dalam jurnal. Nah, sering terjadi adalah ketika kita sudah import produk, ada yang tertinggal, mungkin data-data kategorinya kelupaan atau harganya kita kelupaan. Nah, kita sudah mengantisipasi ini dengan cara kita improve, yaitu ada import produk tapi yang update. Artinya kita mengupdate massal menggunakan template CSV. Oke, boleh next. Nah, ini juga kita sangat ingin jurnal itu ketika sudah dibeli, disubscribe oleh user maupun konsultan, kita pengen sekali supaya tidak ada kendala dan semoga penggunaan jurnal itu lancar. Makanya itu kita kadang-kadang memberikan report ke email owner untuk memperlihatkan apakah dalam minggu ini atau dalam bulan ini jurnal ini terpakai atau tidak. Jadi mungkin staffnya ada kesulitan atau kliennya ada kesulitan, jadi kita bisa langsung terlihat dengan ini. Kita bisa lihat jadi dalam minggu ini jumlah transaksi yang tergunakan ada berapa, ada report apa saja yang terbuka. Jadi dengan ini kita bisa memonitor kira-kira klien tersebut atau staf Bapak Ibu itu ada kendala menggunakan jurnal atau tidak. Boleh next? Oke, untuk Q3 kita coba lihat fitur-fitur apa aja yang sudah kita rilis. Next. Nah, ini berbeda dengan tadi yang untuk produk tour, tapi ini lebih ke ketika kita sudah mencoba jurnal, trial, kita kan harus memindahkan data-data kita dari software yang lama atau mungkin dari yang tadinya manual ke dalam jurnal. Nah, ini ada namanya jurnal onboarding. Jadi onboarding itu ketika pertama kali kita menggunakan jurnal, data apa aja sih dan step-step apa aja yang harus kita lakukan supaya jurnal ini bisa digunakan dengan maksimal. Jadi dengan Bapak Ibu, mungkin partner baru atau nanti baru menggunakan jurnal dengan industri tertentu, ini bisa sangat membantu sekali. Jadi kita bisa tahu, oh data ini belum masuk nih, supaya kita tidak terlupa. Oke, lanjut, next. Oke, nah ini juga sangat sering diminta ya oleh terutama untuk business owner, bukan dari konsultan. Nah, ini itu adalah custom untuk bukti transaksi kita. Jadi kayak sales invoice, sales order itu kita bisa langsung print maupun email dari jurnal. Nah, tampilannya terkadang ada yang butuh di customize. Contohnya, oh saya nggak mau keluarin taggingnya, saya nggak mau keluarin produk code-nya mungkin. Nah, ini semua sudah kita sediakan di custom template untuk PDF ini. Nah, cuman ini hanya terbatas untuk memunculkan atau
tidak memunculkan sebuah informasi. Kalau untuk secara tampilan kita mungkin sekedar info aja, kita juga ada layanan untuk custom template secara keseluruhan dari tampilan, bentuknya sampai semuanya itu kita juga sebenarnya juga ada. Gitu. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita juga ada lebih ke teknis ya. Ini multiple withholding. Jadi withholding itu adalah potongan di mana mungkin setiap transaksi kita, terutama di penjualan itu sering terjadi pemotongan yang banyak. Contohnya komisi, terus nanti ada kalau dari sisi pajak ada PPh 23. Nah, mungkin dulu di jurnal itu hanya satu potongan aja dan ternyata banyak terjadi kendala, kita tidak bisa berdasarkan chart of account-nya. Nah, dengan ini kita sudah tambahkan, jadi untuk multiple withholding itu sudah bisa sampai maksimal 10. Jadi seharusnya sudah cukup. Oke, boleh next. Nah, ini contohnya dan juga ini bisa dilakukan di receive payment ya, karena potongan itu kalau kita sering survei ke partner dan business owner itu sering terjadi antara di invoice atau pada saat penerimaan pembayaran invoice tersebut. Kita boleh next. Nah, ini ada contoh untuk kira-kira withholding itu seperti apa. Contohnya ini saya buat withholding ada komisi dan PPh 23 sebesar 2%. Boleh next. Selanjutnya kita akan lihat. Nah, jurnalnya itu nanti akan terbentuk seperti ini. Jadi beban komisi masuk 20.000 dan prepaid 23 itu juga masuk 10.000. Jadi coanya bisa terpisah langsung di dalam sistem jurnal. Oke, boleh next. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu saya bantu remind juga, kita itu ada kerjasama integrasi dengan Moka, di mana Moka ini sekarang kan ada Go Store-nya juga. Jadi mungkin dulu hanya terbatas untuk Moka saja, sekarang kita juga sudah bisa connect untuk payment dan transaksi dari Go Store. Boleh next? Oke, ini untuk produk page improvement dari sisi produk kita ya. Jadi terkadang produknya kalau sudah banyak ratusan sampai ribuan kita mencari sesuatu itu agak susah ya. Nah, dengan ini kita ada improvement untuk kita bisa nge-sort produk kita berdasarkan jumlah maupun namanya. Jadi kita bisa juga ada search box-nya, jadi kita bisa lihat mencari produk dengan cepat dengan ada improvement ini. Boleh next? Oke, ini untuk terkait dengan multi-layer approval tadi. Jadi ketika ada perubahan approval di tengah jalan, kita ada toggle untuk membuat apakah approval yang baru ini akan berlaku untuk approval yang transaksi yang lama atau hanya transaksi ke depan. Jadi kita kasih option itu ketika ada perubahan approval di tengah tahun atau di transaksi yang berjalan. Boleh lanjut? Oke, nah ini apa sih CCJ dan COB? Jadi intinya di jurnal itu kan mungkin Bapak Ibu tahu kita itu menghitung ada inventory management di mana dia dihitung background. Artinya kita hanya input sales invoice, purchase invoice, lalu untuk perhitungan COGS dan inventory-nya dihitung di belakang. Tergantung Bapak Ibu menggunakan perhitungan apa ya, average atau FIFO. Nah, dengan itu maka ada calculation in progress di belakang itu terkadang muncul. Nah, ini ada semacam notifikasi di mana ketika Bapak Ibu membuka beberapa report itu akan terlihat kira-kira apakah profit and loss atau report yang sedang Bapak Ibu buka ini sudah yang terakhir atau masih ada calculation di belakang sehingga harga figurnya atau angkanya bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, boleh next. Oke, ini untuk onboarding. Jadi yang kayak mirip seperti tadi ya. Jadi kita bantu lebih ke bentuknya checklist. Jadi kita bisa tahu data apa aja yang perlu kita masukkan dan apa saja yang sudah selesai. Boleh next. Oke, ini untuk improvement dari marketplace kita tadi. Jadi tadi mungkin untuk Tokped, Lazada, Bukalapak itu bisa kita import. Sekarang kita ada improvement dari sisi kita bisa masukkan untuk tax inklusifnya dan juga kita bisa atur apakah semua yang kita import itu sudah
statusnya terbayar atau belum terbayar mengikuti marketplace-nya. Boleh next? Oke, next lagi kita coba lihat selama Q4 ini apa yang sudah kita improve dan plan-nya untuk di Desember. Nah, untuk Oktober tadi ya kita udah ada multiple withholding. Di November kita akan coba ada performa invoice. Jadi ada fitur-fitur kita buat performa invoice, tapi dari sisi sales order. Terus ada financial segmentation tag. Jadi tagnya itu bisa kita grouping. Terus juga ada ini minor sih, jadi kita bisa nge-custom nomor untuk stock adjustment. Di Desember kita akan coba untuk mengikuti rounding DJP supaya tidak ada perbedaan antara faktur online dan dengan faktur pajak dan di jurnal. Oke, boleh next. Oke, kita akan masuk ke dalam klik pajak update. Jadi klik pajak ini apa sih? Jadi kalau accounting itu mungkin tidak akan lepas jauh dari pajak ya. Jadi klik pajak ini adalah software tambahan lagi untuk mengurus perpajakan Bapak Ibu. Boleh next? Nah, klik pajak itu saat ini fiturnya ada apa aja sih? Sekarang ada e-faktur, kita buat faktur PPN dan pre-populated PPN sudah bisa di klik pajak, terus ada e-bupot juga, dan juga e-filing dan e-billing. Jadi hampir semua transaksi yang daily ya, itu sudah bisa di dalam klik pajak. Nah, boleh di next, kita akan lihat klik pajak itu untuk next update-nya itu akan melakukan apa aja sih? Nah, jadi upcoming feature itu nanti kita akan bisa juga SPT tahunan badan, e-bupotnya sudah unifikasi, kita nanti ada fitur untuk rekonsiliasi tax, untuk PPN, terus kita bisa create NPWP for WPOP. Kita boleh next. Nah, ini contoh fitur terbaru kita dari klik pajak yaitu tax reconciliation. Jadi kadang-kadang kita ribet juga ya untuk menyamakan apakah yang sudah kita lapor PPN-nya itu sudah sama dengan sales invoice kita. Jadi ini kita ada fitur hopefully membantu business owner ataupun para konsultan. Oke, boleh next. Oke, untuk yang terakhir adalah integration update. Jadi seperti yang tadi Bu Feby infokan ya, kita juga berkolaborasi untuk berinovatif. Kita juga ada kolaborasi dengan beberapa software lain. Boleh di next. Oke, untuk saat ini new integration terbaru kita itu adalah iSeller, Allsera, ini POS ya untuk beberapa, terutama misalnya untuk kafe, untuk retail, segala, dan sebagainya itu menggunakan namanya sistem POS atau sistem kasir, itu udah bisa dengan iSeller dan Allsera. Terus ada juga Book and Link, ini untuk booking system di hotel. Terus juga ada Transmedis, ini untuk front office-nya dari rumah sakit. Lalu next, kita akan lihat untuk next-nya itu integration yang sedang kita build atau kita sedang lakukan integrasi itu dengan apa. Nah, ini pertama ada Sendit, jadi dia payment gateway, terus atur toko itu untuk omnichannel, jadi untuk mengatur inventory di marketplace. Kalau kita jualannya di beberapa channel marketplace. Terus Pawon itu POS, juga kita ada improvement dari sisi tagging dan kita ada potongan untuk loyalty point dari customer. Dan juga kita ada info, tapi untuk mereknya belum bisa kita sebut karena masih dalam proses agreement, itu adalah semacam payment gateway. Jadi untuk kita bisa payment langsung dari jurnal tanpa harus itu. Oke, boleh next. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan pada hari ini mungkin bisa menjadi reminder untuk partner-partner lama maupun juga jadi insight baru untuk partner-partner baru yang join di Mengkarya Conference 2021. Terima kasih. Oke, thank you Timothy untuk sharing session product updates-nya. Tadi detail sekali ya. Dan juga untuk jurnal improvementnya juga cukup banyak ya tim ya. Jadi mulai dari multiple withholding tadi juga udah bisa.
financial segmentation, rounding DJP, dan juga tadi kalau saya lihat untuk integration update-nya juga sudah cukup banyak ya sekarang ya. Jadi mulai dari POS kita ada penambahan dari iSeller, Allsera, kemudian Book and Link dan TrustMedis, dan next-nya juga akan bertambah terus ya. Oke, mungkin sebelum live kita foto dulu ya tim ya, sebentar. Mungkin dari tim bisa dibantu. Oke, saya akan countdown. 3, 2, 1. Oke, terima kasih tim atas sharing sessionnya. Ya, thank you. Oke, jadi semoga untuk dari produk update tadi bisa menambah insight Bapak Ibu sekalian selaku partner-partner konsultan tentang produk jurnal nih, supaya bisa lebih terupdate lagi ya untuk fitur-fiturnya maupun dari segi teknisnya. Oke, untuk next session kita akan ada lunch break dulu selama 30 menit. Namun Bapak Ibu bisa tetap mengunjungi consultation room produk kami dengan masuk ke breakout consultation room yang ada di bagian bawah. Nanti pilih aja yang breakout room, kemudian pilih untuk consultation room-nya. Dan kita akan kembali lagi dalam 30 menit dari sekarang dengan sesi yaitu Partner and Client Stories, How Consultants Help Companies During Pandemic. Selamat siang, terima kasih. Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu mengconnect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnalnya sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Oke, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali dalam acara Makare Conference Virtual 2021. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian udah makan siang ya, atau kalau misalnya masih belum makan siang juga nggak apa-apa, sambil makan, sambil stay tune nonton acara hari ini. Nah, saya remind juga sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi survei melalui link di bit.ly/makarecon21-FB, atau saya juga sudah drop di kolom chat untuk linknya, jadi bisa langsung diisi aja. Mengingat feedback Bapak Ibu sekalian sangat penting bagi kami untuk bisa lebih baik di event selanjutnya. Nah, kita akan masuk ke next session, yaitu di mana pada sesi ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita dari salah satu partner jurnal tentang cara yang dilakukan oleh para konsultan dalam membantu perusahaan atau klien selama pandemi. Dan untuk sesi ini akan dibawakan oleh Pak Adrian Utamagani selaku founder dan managing director dari Mosca Consulting. Berikut profil singkatnya.
Pak Adrian sendiri mendirikan Moska pada tahun 2016 dan ia sudah memiliki pengalaman di bidang business valuation, business improvement, and financial management. Dan Pak Adrian sendiri juga sudah memiliki sertifikasi untuk financial modeling dan juga valuation analyst oleh Corporate Finance Institute. Untuk Pak Adrian sudah bergabung dengan kita. Ya, udah. Oke, halo, selamat siang Pak Adrian. Halo, siang. Apa kabar Pak? Siang. Ya, selamat siang. Sehat-sehat Pak. Sehat. Udah makan siang belum nih Pak Adrian? Udah dong. Oke, mantap. Semoga selalu semangat dan juga semangatnya tertular nih ke partner-partner semua. Siap. Nah, sedikit Pak Adrian mungkin mau ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi untuk Moska sendiri kan salah satu silver partner dari jurnal dan sudah cukup lama nih menjadi partner jurnal. Mungkin experience-nya selama ini bagaimana Pak dengan jurnal? Ya, dengan kita berpartner dengan jurnal, menurut saya kita mempunyai satu level consultant firm yang sama dengan kelasnya di negara-negara besar kayak di Amerika atau di Jepang ataupun di Inggris gitu ya, karena ekosistemnya sudah bisa dibilang hampir sempurna menurut saya, dan itu menimbulkan competitive advantage konsultan-konsultan kita untuk misalnya dealing dengan konsultan di luar ataupun berhadapan dengan klien-klien di luar gitu sih. Kita udah punya standar yang sama dengan platform yang saya bilang sih nggak kalah canggihnya gitu dibandingin dengan platform yang lain di luar juga. Oke, jadi kalau untuk bersaing dengan platform di luar juga nggak kalah ya Pak ya? Iya. Oke, dan saya infokan juga untuk audiens sebelum memulai sesi ini, nanti pada saat sesi kalau ada pertanyaan bisa langsung drop question saja di kolom chat. Nanti untuk pertanyaannya akan dijawab setelah sesi sharing sessionnya berlangsung. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai untuk sharing sessionnya. Kepada Pak Adrian, untuk waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih ya. Terima kasih buat jurnal, buat Mekari Conference, buat semua partner-partner juga yang bergabung di dalam event ini ya. Saya akan sedikit share pengalaman bagaimana kami menghadapi pandemi yang mungkin hampir 2 tahun ini, dan bagaimana mungkin tips-tips yang bisa dibagikan sehingga kita bisa tumbuh dan berkembang bersama, juga grow juga bersama ekosistem yang ada di Mekari. Oke, next. Dari presentation-nya mungkin udah bisa dimulai ya. Oke, next ya. Jadi selama pandemi ini menurut saya terjadi social distancing ya, membuat banyak klien atau banyak bisnis usaha menutup usahanya dan mereka kebingungan. Tapi seperti tadi presentasi juga dari beberapa orang ataupun beberapa speaker sebelumnya, bahwa ini adalah kesempatan buat konsultan untuk mengakselerasi servisnya. Ya, artinya apa? Ini kesempatan kita menunjukkan kelas kita, kemampuan kita untuk turn around the business. How good we are as a consultant. Banyak business owner yang akhirnya melek gara-gara adanya pandemi ini. Mereka nggak bisa manfaatin fasilitas pajak, ya, karena laporan keuangannya nggak selesai, atau SPT badannya belum dilapor, ataupun bisnisnya harus ditutup atau enggak ya, mereka kebingungan. Sebenarnya bagi saya di Moska sendiri, ini adalah kesempatan untuk kita membantu mereka di saat mereka susah, di saat mereka tidak tahu harus kemana dan mencari jawaban. Jadi teknologi menurut saya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, dan konsultan harus sadar bahwa kita, ataupun akuntan harus sadar, ataupun konsultan baik itu di pajak ataupun di accounting, di masa depan tidak mungkin lagi tanpa teknologi. Oke, next. Jadi selama COVID ini banyak sekali pengusaha, 2 hal penting yang mereka butuhkan. Apa sih yang menjadi kesulitan mereka ya? Apa yang menjadi harapan dari mereka? Bahwa selama post-COVID ini ada 2 hal penting, yaitu cost optimization sama operational efficiency. Itu mungkin nggak dilakukan, sangat mungkin. Itu hanya mungkin dilakukan dengan teknologi, dengan cloud technology, dengan Mekari, platform yang ada di Mekari, ada jurnal, ada klik pajak, ada juga Talenta yang bisa memotong biaya-biaya inefisiensi yang tadinya mungkin butuh HRD team untuk menghitung gaji yang begitu besar ya, dengan pakai Excel gitu, atau pakai software yang masih manual, ataupun juga masih pakai software accounting atau lapor pajak yang sifatnya masih semuanya pakai terpisah, nggak terintegrasi seperti adanya jurnal dan klik pajak.
dengan memakai jurnal, dan saya banyak banget datang klien-klien itu justru di saat pandemi mereka justru penasaran, di saat nggak bisa keluar, di saat nggak boleh ada pegawai masuk ke kantor ya dengan ada PPKM, gimana sih kalau pakai jurnal ya? Ternyata mereka happy banget, cepat banget ya. Bisa dibilang laporan bisa presisi ya, laporan pajak juga bisa lebih on time. Ya, bekerja dengan ekosistem ini bisa menimbulkan optimasi dan efisiensi. Karena perlu dipahami ya, tadi juga saya juga sampaikan bahwa jurnal is a tool. Ya. Klik pajak juga cuma tool ya, ataupun talenta juga tool, kita yang harus mengoperasikan. Jadi semakin softwarenya bisa dioperasikan dengan baik, dengan lancar, akan menimbulkan optimasi efisiensi yang terjadi dan bekerja bersama-sama dengan klien. Nah itu yang bukan cuma halusinasi atau impian ya, jadi menimbulkan sesuatu yang kita bisa realisasiin. Next. Ya, dari report BlackRock yang mengenai The Future and Accounting ya, tahun 2021. Jadi selama COVID ini ternyata ada akselerasi yang terjadi atau disrupsi yang secara masif terjadi di accounting and finance yang tidak disadari oleh banyak pengusaha ataupun banyak konsultan tersendiri. Ya, ini juga terjadi di banyak negara di Eropa ataupun di Amerika, bahwa disrupsi itu menghilangkan proses manual. Jadi sebenarnya konsultan yang baik itu di zaman sekarang, apalagi setelah post-COVID, proses transaksional itu bisa dibilang harus bisa diotomasi dan masuk ke dalam sistem. Ya. Pakai jurnal aja udah paling mudah ya, dengan banknya nggak di-key-in lagi, kita cuma rekonsiliasi, itu udah bikin waktu kita reduce gitu banyak ya dengan automation. Dan kedua juga akhirnya dokumen-dokumen yang tadinya kita nggak bisa ke kantor, kita harus sharing dokumen dengan pakai sistem yang cloud, ya akhirnya membuat mereka mau nggak mau harus pakai online sistem, dan orang menjadi satu habit ya, atau satu kebiasaan bekerja di rumah atau remote area, yang itu which is cocok banget dengan cara kerja sebagai partner di jurnal ya, bahwa klien-klien menjadi mulai biasa yang tadinya konsultan kalau nggak datang ke kantor itu nggak konsultan namanya gitu ya. Tapi dengan orang biasa dengan Zoom, dengan Jimmy, jadi orang terbiasa dengan hal-hal tersebut. Ya, ini kesempatan buat kita bahwa menunjukkan bahwa di masa sekarang itu yang paling penting adalah kecepatan ya, karena bisnis berubah begitu cepat, apalagi sekarang juga mau ada varian baru terhadap COVID, dan perubahan bisnis begitu drastis, peraturan pajak berubah begitu cepat. Kita juga harus beradaptasi begitu cepat sebagai konsultan ya. Jadi bukan hanya diem, jadi ilmu itu berubah dan kita harus juga belajar dengan perkembangan yang ada. 36% juga terdisrupsi karena tidak punya satu sistem, karena sistem yang bagus atau server yang canggih itu juga mahal ya. Banyak SME company itu sebenarnya lebih cocok untuk pakai cloud accounting, dan peran kita sebagai partner sangat-sangat bisa membantu mereka untuk turn around the business atau malah mungkin bisa grow the business. Next. Ya, jadi hal-hal yang tersulit ya banyak dihadapi oleh banyak perusahaan ataupun klien selama masa pandemi ini. Ya, next ya. Jadi banyak sekali mereka kesulitan untuk integrasi proses operasional mereka untuk menagih atau untuk membayar tagih, itu nggak ngerti karena dokumennya hard copy ya. Tapi bayangin kalau pakai jurnal, kita dengan mudah bisa lihat sales dia, bahkan saya bisa di Moska kita bisa advice tuh ownernya, kalau create a new product, omset Anda turun, toko Anda tutup di semua mall, Anda harus create a new product yang online based, yang future friendly ya, yang bisa bantu bisnis Anda. Jadi artinya apa? Teknologi itu mentransformasi cara kita kerja ya. Cara kita kerja supaya jadi nggak terlalu ortodok atau konvensional zaman dulu. Itulah breakthrough atau disrupsi yang terjadi. Bahkan menurut saya harusnya dengan adanya COVID ini, Mekari dengan ekosistemnya jurnal Klik Pajak dan Talenta harus menjadi leading di Republik ini untuk melakukan perubahan besar-besaran, bahkan mengakselerasi proses-proses manual atau transaksional yang begitu banyak. Ya, next. Nah, banyak juga kesulitan bahwa mereka nggak bisa masuk ke accounting system, bahkan untuk bikin laporan SPT juga dari laporan keuangannya nggak bisa, bahkan untuk dapat insentif juga nggak bisa, karena semuanya ada di kantor, Pak, datanya gitu ya, nggak bisa diambil. Nah, ini yang perlu diedukasi. Jadi banyak konsultan itu kita juga perlu edukasi ke banyak klien ya, bahwa penting sekali teknologi itu
bisa membantu dan mengefisiensi kita ya. Nah, next. Nah, ini juga kenapa integrasi penting, tadi juga udah dibahas banyak integrasi ya. Jadi integrasi itu menimbulkan satu data ya. Jadi orang keuangan itu menurut saya bukan orang yang di belakang meja. Konsultan bukan orang yang di belakang meja. Kita orang yang sekarang bisa menjadi pengambil keputusan, bukan sebagai cost center. Jadi kalau banyak konsultan, wah fee-nya dibayarnya tarsok aja, lagi tutup tokonya saya nggak bayar fee Anda atau gimana. Karena kita nggak deliver the value. Ya. Karena kita dilihatnya sebagai cost center, nggak sebagai revenue driver. Penting banget kita bagaimana revenue driver dia, kita bantu bisnis dia, bukan hanya cuma kasih report, kasih laporan, yang akhirnya cuma semacam produk ya, itu akan menimbulkan satu menurut saya persepsi yang berbeda sebagai konsultan. Next. Ya, next. Ya, correlating speed statistic with revenue statistic ini juga penting ya, selama banyak mereka juga nggak bisa ukur apakah bisnis mereka akan turun atau enggak, tidak ada bisnis forecast, ya, semuanya cuma menunggu nasib gitu ya. Kalau padahal data statistik, data keuangan kalau lengkap, kalau real time itu bisa dilakukan bisnis forecast dan konsul. Recording in progress. Disconnected nih kayaknya. Iya, kayaknya ada maaf, ada masalah di technical issue-nya, Pak Ya, Adrian apa-apa. dan audience. Jadi itu beberapa poin mungkin yang tadi ditunjukkan ya Pak, dari struggle dari business owner sendiri ya. Ya, lanjut lagi. Ya, next aja, next. Ya, jadi banyak banget company yang sekarang masih banyak manual ya, dan masih banyak software yang standalone, dan ini kesempatan buat banyak konsultan untuk menggunakan ekosistem di Mekari untuk merubah bisnis mereka dan bisa membuat bisnis mereka efisien dan efektif. Oke, next. Mungkin bisa di next untuk timnya. Ya. Bisa di next slide. Ya, Oke. banyak yang nanya kan, ya selama pandemi ini perlu nggak sih hire ke konsultan ya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang besar yang menurut saya ya sangat perlu ya. Banyak istilahnya banyak orang sakit kan sekarang gitu ya. Orang kalau lagi sakit ngapain kan? Berobat kan ya. Berobatnya kemana? Ya, we like as a doctor ya, harus ngobatin, harus nyembuhin. Nah, untuk ngobatin kan harus berobat kan ya, kita harus bantu mereka supaya mereka sembuh. Jadi dengan technical accounting, dengan banyak tools supaya bisnis mereka bisa tumbuh dan berkembang berdasarkan data. Make decision by data. Jadi jangan cuma pakai laporan akuntansi dikasihnya telat. Kalau menurut saya konsultan zaman sekarang jangan harus anti tuh bikin laporan telat atau laporannya baru jadi untuk bulan sebelumnya tanggal 15 ya, itu kurang tepat. Next. Nah, jadi apa sih konsultan ya? Banyak orang lupa ya, mungkin saya sekedar share aja bahwa sebenarnya kita profesional yang harus meng-achieve satu certain goals milik klien gitu, bukan milik kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa itu biarin klien kita mereka menderita. Ya udah nih ya, saya bikin laporan keuangan, laporan pajak udah bayar, yuk bayar fee saya, udah tinggalin, nggak bisa begitu.
Kita harus grow sama bisnis mereka, lihat masalah bisnis mereka apa. Kalau ada masalah stock outname yang nggak pernah selesai, kita harus kasih advice tambahan. Jadi kita harus deliver value ya. Jadi bukan cuma report. Report no matter what, accounting process ataupun tax report adalah satu historical transaction report gitu ya. Yang mana semua orang bisa lakukan. Tapi kalau kamu nggak deliver value, nggak isi gap-nya untuk mencapai dia bisa untung, ya konsultan akhirnya cuma semacam kayak orang luar, nggak tumbuh berkembang, padahal kita butuh banget menjadi semacam partner buat mereka ya. Nah, itu hal yang paling utama. Next, dengan adanya konsultan juga membuat kita itu bisnis mereka menjadi lebih cepat. Makanya saya bilang jadi konsultan zaman sekarang penting banget untuk bekerja dengan cepat, bukan hanya cuman kasih report, kasih laporan, udah nggak ngerti. Saya yakin hampir semua business owner ya kalau dikasih report apa itu statement of owner equity nggak ngerti gitu ya, nggak paham. Jadi konsultan zaman sekarang harus bisa menjelaskan masalah mereka apa ya, apa yang terjadi dengan bisnis mereka, dan itu penting sekali. Jadi 60% menurut saya penting banget dari report di 2021 ini. Saya lihat dari CFO report yang dikeluarin tuh hampir semuanya minta diotomasi dengan adanya pandemi ini. Next. Jadi banyak pertanyaan, berapa lama kita cepat bisa recover atau gimana kita bisa merespon terhadap pandemi ini. Hampir 80% ini ditanyakan pada kami ya sebagai konsultan keuangan juga dan bisnis, dan bagaimana kita merespon perubahan yang begini cepat. Ada yang tidak siap, ada yang memang bisnisnya harus almost bankrupt atau mungkin loss begitu besar. Apakah kita sebagai konsultan akan diam aja? Nah, itu kan nggak mungkin ya. Karena kalau mereka juga loss, kalau mereka juga berhenti, kita juga pasti udah nggak di-hire lagi. Atau fee-nya mungkin nggak dibayar. Jadi ini sebenarnya kesempatan buat konsultan untuk show our capability, show our kompetensi, to show that how good we are as consultant for them ya. Next. Nah, gimana sih Moska caranya lakuin? Nah, mungkin saya bagi sedikit tips yang apa yang kita lakuin, bagaimana bantu banyak company selama pandemi, dan ini yang kita bantu selama pandemi ini juga bahkan ada yang omsetnya mencapai lebih bagus dibanding sebelum pandemi. Bahkan dengan seringnya kita interaksi melalui Zoom dengan Google Meet, ya. Di Moska ini kita nggak bikin laporan ya, laporan keuangan, laba rugi, neraca kita buat, udah pasti itu 100% kita buat, cuma kita kasih ke klien tuh dalam bentuk semacam bisnis performance ya. Tidak, bukan cuma neraca laba rugi aja. Jadi kita semacam ada ukuran, measurement apa yang harus dilakuin, and we advise them harus gimana ya. Oke, selama pandemi, next ada semacam turnaround planning ya. Jadi waktu pandemi kan sesuatu kejadian yang luar biasa ya. Jadi paling utama adalah yang kita lakuin di masa pandemi ini, kita bikin semacam roadmap atau mind planning ya. Mind mapping planning gitu. Jadi apa aja yang dilakuin pertama, kita stop the bleeding dulu dong, bener nggak? Karena banyak perusahaan nggak punya, terutama tuh banyak SME ya. SME itu masalahnya cuma satu, working capital. Jadi penting banget cash flow-nya di diagnostik, dianalisa, ngambil insentif pajak ya. Apa yang harus dilakuin, lihat fixed cost-nya besar atau enggak, lihat BIP-nya berapa, lakuin sales forecast, itu bisa dilakuin dengan laporan yang hampir real time. Jadi nggak mungkin stop the bleeding, laporannya belum jadi. Ya. Ownernya nanya, yaudah kita mau tutup toko, mana laporannya? Belum jadi Pak, waduh, susah ya. Jadi kalau laporannya benar-benar bagus, kita tuh benar-benar bisa turn around the company, dan itu terjadi di banyak klien saya. Bahkan saya advice, I'm not the marketing guy, saya bukan ahli di beauty, ada klien kita jualan online di fashion product gitu, bahkan saya bisa advise you create a new product that more simple, bahkan itu produknya sedikit berbeda dengan core bisnis dia, dan akhirnya dia bisa tumbuh, bisa turn around bisnisnya naik lagi 70%. Terus analisa bisnisnya, identifikasi. Jadi zaman sekarang konsultan itu bukan cuma bikin report atau cuma bikin hitung-hitungan aja gitu ya. Karena in the future mesin, AI atau robot process automation akan menggantikan proses transaksional itu. Lihat aja lapor pajak, lihat aja hitung pajak dengan talenta begitu canggih ya. Kita itu harus identifikasi, understand, kita pelajari nih organisasi klien, apa yang terjadi, apa yang bisa dioptimalisasi. Saya optimasi itu minimal working capital bakal bisa turn around the company. Coba potong biaya, bukan cuma tutup ya, you have to tell what's the root cause of the problem, apa solusinya. Jadi konsultan nggak bisa cuma kasih masalah tapi tanpa solusi. Identifikasi biaya yang harus bisa di-save. Setelah itu baru lakuin namanya restructure plan ya.
Apakah Pak, kalau coba deh bikin bisnis sekarang, bikin new product, atau misalnya marketing cost-nya harus diukur, kalau saya spend Google Ads akan mendatangkan berapa customer gitu ya. Jadi konsultan zaman sekarang bukan hanya mengukur dari laporan keuangan akuntansi dan perpajakan saja, tapi harus diukur secara business valuation-nya, secara business forecast-nya, future oriented-nya, sense of analytic-nya, gimana best skenario-nya, gimana low skenario-nya, itu yang harus diukur. Sehingga akan menimbulkan benefit cash achievement. Ya. Believe it or not, one of our client ya, service company yang dia by contract base, kontraknya diputus, 6 bulan suffer, akhirnya kita ingetin terus, kita kasih tahu terus apa yang harus diimprove, dan ownernya jadi semangat cari kontrak, negosiasi, bikin lump sum kontrak, bikin bisnis model yang baru. Sekarang omsetnya udah lebih dari sebelum pandemi. That's our mind mapping selama turnaround the company ya. Ini adalah salah satu contoh, salah satu strategi yang kita bangun untuk bantu klien-klien kita, dan bikin juga KPI ya atau dashboard. Jadi bagi saya accounting itu sekarang sama pajak saya pakai untuk sebagai bikin analisa dan pengambil keputusan yang bisa kita advise ke klien. Itu yang paling utama sih. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh report ya yang kita bikin ya. Kita analisa bagaimana dia punya BEP, bagaimana growth sales-nya, bagaimana fixed cost dia ya. Kita bisa begitu gampang, dan bagi saya melihat terutama banyak subscriber dari jurnal atau klien-klien dari jurnal adalah mereka banyak di SME yang mana working capitalnya masalah, dan mereka harus dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, yang sangat simpel mengenai apa itu akuntansi, apa itu perpajakan, apa itu bisnis, apa business valuation, dengan menggunakan gambar, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dan hindari dengan technical akuntansi yang terlalu ribet, yang susah orang mengerti. Jadi kalau bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang simple, yang awam, yang bisa kita masukkan kaki kita ke dalam kaki dari seorang klien, sehingga penerimanya lebih mudah. Jadi menurut saya communication skill ini juga jadi hal yang utama dari konsultan untuk bisa menjelaskan banyak masalah di setelah pandemi ya. Next. Bangun juga semacam dashboard ataupun semacam analisa report ya, yang orang mudah mengerti. Wah Pak, waktu omset Bapak naik kok expense-nya malah ikut naik gitu. Wah ini nggak efisien. Gimana bisa efisien? Gimana bisa efektif? Anda bisa tunjukin, Anda harus bisa jelasin apa yang dijelaskan dalam bentuk gambar, dalam bentuk chart, dalam bentuk KPI yang mudah dimengerti, yang bisa dibaca oleh semua orang, baik itu bukan hanya pemilik, bagian salesnya, bagian purchasing-nya. Ya. Nah ini adalah salah satu contoh yang kita bangun waktu itu, waktu salesnya drop, ya kita harus advise. Bahkan ada beberapa waktu pandemi 2020 pertama, PPKM pertama, bahkan ada yang satu klien sampai takut ya, aduh gimana nih ya kita, gimana, tenang aja saya bilangin. You have a lot of cash flow, kamu nggak usah khawatir, bisnis kamu meskipun nggak ada jualan, just keep the cash because cash is king during pandemic. Itu kita bisa lakukan advice dengan pakai jurnal, dengan laporan yang real time, dengan laporan yang bisa diambil sebagai putusan, tapi kita presentasikan gitu. Bukan cuma kasih report, ini ya laporannya gitu. Pasti nggak dibaca, mungkin emailnya dibaca nanti kemudian, oh udah dikirim ya laporannya. Gitu. Jadi pengalaman dari saya, penting banget human interaction dan engagement with our client ya, bagaimana kita harus tumbuh dan berkembang bersama klien kita. Kalau klien kita berkembang dari kecil ke gede, pasti kita yang dipikirin, kita yang diajak ikut besar sama mereka. Jadi jadikan kita itu sebagai partner ya, bukan sebagai membeli produk atau membeli jasa yang tidak ada hubungan secara emosional. Jadi apalagi bisnis konsultan ini bisnis referensi ya. How good your value to deliver to the client. How can you deliver your service is very important for all client and us as a consultant. Next. Ya, jadi selama pandemi ini yang kita pelajarin ya, utamanya adalah next. Jadi dengan adanya pandemi ini, cloud technology itu udah pasti saya lihat banyak hampir klien kita yang pakai cloud technology bisa menggaranti bisnis continue-nya itu lebih firm gitu ya, lebih pasti. Karena apa? Karena kita bisa dapat ngambil keputusan, tolong Adrian tutup toko gimana? Tutup aja, nggak apa-apa, aman. Dia punya cash flow di masing cabang, saya udah lihat survive, nggak usah perlu PHK karyawan gitu ya. Kenapa kita bisa putusin begitu cepat? Karena kita menggunakan data ya, yang begitu hebat, yang begitu sahih, yang begitu accurate dengan teknologi cloud yang kita nggak perlu takut, nggak ke kantor juga, meskipun mau lockdown, mau
kita kerja di rumah, dan ini kesempatan buat kita sebagai konsultan to show our quality. Next. The ability to scale with the cloud itu particularly important. Dia banyak banget. Justru malah kita lihat setelah pandemi ini banyak banget business owner udah mulai paham gitu ya, udah mulai teredukasi bahwa cloud itu penting banget. Banyak banget yang datang ke kita juga satu brand dari luar, mereka minta udah pakai cloud aja gitu. Karena dengan pakai cloud saya hemat orang, saya butuh fixed cost yang rendah, saya pengen expand, saya pengen fokus ke produk. That's the core of the business gitu. Jadi kita harus menjadi mitra buat mereka, kita harus advise mereka, kita harus guide mereka secara finansial, secara tax, apa yang terjadi. Jangan jadikan konsultan itu jadi cost ya, karena Anda cuma kasih produk, kasih report, itu jadi cost buat mereka. Sedangkan harusnya kita merubah diri kita menjadi salah satu profit driver dengan membantu mereka bisa menganalisa bisnis mereka, itu value-nya lebih tinggi. Next. Jadi semakin bisnis bisa adaptasi pada teknologi, ya di Moska sendiri hampir mungkin 95% klien kita itu udah pakai ekosistem dari jurnal. Bahkan kita sangat sulit sekali terima klien yang non pakai jurnal ya, atau non pakai cloud technology, karena menimbulkan satu proses transaksional yang begitu tinggi yang akhirnya menimbulkan suatu delivery service yang nanti memakan waktu, dan menurut kami itu menjadi nggak cocok dengan bisnis model kita. Jadi sebenarnya bahkan di negara-negara di Eropa, di Inggris ataupun di Amerika itu sangat-sangat mengadaptasi ini. Bahkan dengan adanya pandemi ini menghilangkan tempat kerja, atau mereka bisa kerja di mana aja. Ada consulting firm di San Francisco yang itu kantornya nggak ada, cuma ada di kerjanya kalau di cafe aja atau di co-working space, dan itu jauh lebih, mereka kerjanya work environment-nya jauh lebih agile, tapi reportnya dan bagaimana klien-klien mereka bisa diukur dan dianalisa begitu detail dan komprehensif ya. Next. Nah, jadi penting banget nih kerja sama konsultan ya. Partner with your accounting team gitu ya. Jadi kerja sama konsultan itu bisa menimbulkan partnership di antara accounting klien dengan tim kita sendiri. Dan juga bagi saya konsultan era sekarang atau era transformasi digital sekarang adalah konsultan yang menghindari transaksional proses. Jadi kalau Anda masih nginput Excel beratus-ratus atau voucher yang diinput berbindek-bindek, itu Anda akan ketinggalan, karena no matter what, dalam waktu hitungan tahun aja, bahkan saya kenal jurnal dari 2016, jurnal udah berubah jauh banget. Dulu mimpi saya mengintegrasi POS ke jurnal, yang tadinya mimpi yang saya bisa impikan itu udah terlaksana mungkin dari 2-3 tahun yang lalu, dan itu benar-benar merubah banyak industri di F&B ya, sehingga kita punya banyak waktu menganalisa COGS, menganalisa BEP, menganalisa bagaimana mereka bisa mendesain satu franchise fee, bisa mengekspand bisnisnya, dan itu yang terjadi. Dan juga leverage cloud technology dong, bener nggak? Ya, semakin cloud technology di leverage, itu bakal nimbulin satu efisiensi dan efektivitas. Gimana mau hemat, gimana mau transformasi digital? Banyak yang bilang nih, kita mau transformasi digital. Iya, caranya gimana? Pakai jurnal, pakai Talenta, salah satu solusi yang baik ya, yang udah paling lengkap. Nah, kita sebagai konsultan juga harus punya banyak waktu. Dengan adanya jurnal, wah kita takut nih konsultan nanti nggak dipakai. Enggak juga ya. Justru cara pikir kita, mindset kita yang harus kita rubah. Kita harus bisa memfasilitasi klien-klien kita untuk mengambil keputusan yang tepat dengan cara ya laporan keuangan yang detail ya, bikin dashboard ya, bikin bisnis performance, itu lebih valuable menurut saya sih yang kami alami di Moska ya. Sehingga klien-klien kami itu kita tiap bulan itu meetingnya lewat Gmeet presentasi gitu ya, nggak kasih ini di email ya, laporan nggak jelas gitu ataupun apa itu other comprehensive income gitu, nggak paham pasti kan konsultannya gitu ya, atau apa itu biaya aktuaria, nggak paham pasti mereka. Jadi kita tell the story gitu. Nah itu yang di Moska lakukan ya, kita tell the story what happened to their problem gitu ya. Di Moska ini kita nggak ngajarin doktrin mengenai teori akuntansi atau pajak, karena bisnis owner zaman setelah pandemi mereka udah terlalu pusing. Kompetisi begitu hebat, ataupun mereka punya satu kekhawatiran terhadap situasi kondisi pandemi yang hampir sekarang kan bisa dibilang belum reda 100% ya. Artinya apa? Di sini menimbulkan satu risk management yang harus dilakukan oleh konsultan. Kita harus menjadi risk advisor buat mereka, mitigasi risk. Bukan cuma bikin reporting yang menurut saya transaksional ataupun yang
fast transaction yang menurut saya klien juga nggak paham gitu. Kita harus menerjemahkan, kita harus bisa meng-guide mereka apa yang mereka lakukan dengan laporan bisnis mereka. Ya. Nah juga di Moska sendiri kita juga mau bilang bahwa jangan jadikan konsultan itu sebagai cost center atau profit, tapi jadikan sebagai profit center atau profit driver. Bahkan ada satu klien, kalau saya bisa cerita, satu brand yang pakai service kita, malah dia minta tambahan service, CFO service gitu ya kita punya, untuk di-advise lebih dalam bagaimana region analisisnya, apakah market research-nya bisa bikin bisnis saya berkembang, kalau saya bangun gudang di Sumatera bagaimana nih, apakah bisa menimbulkan satu value driver buat secara konsolidasi bisnisnya. Nah itu yang harus dilakuin. Jadi teknologi di masa depan makin canggih dan makin canggih. Cuman ada satu yang nggak bisa dilakukan oleh sistem atau AI atau teknologi ya, yang nggak bisa diganti, itu peran manusia sendiri, kita konsultan sendiri. Itu adalah seninya ya, pengalaman kita ya, melihat, menganalisa, mempelajari orang gitu ya. Kalau sistem kan begitu aja, cuman alat ya, kita mau pakai apa aja, mau diapain aja, dia bisa jadi apa aja. Jadi hal utama dari kita adalah untuk bisa sebagai profit driver buat owner ataupun klien-klien kita. Ya. Oke, jadi dari saya mungkin next. Ya, terakhir dari saya adalah pesan-pesan buat rekan-rekan yang konsultan juga ataupun audiens dari klien juga kalau ada ya. Jadi zaman sekarang di era digital transformation itu finance professional itu lebih penting buat organisasi untuk fokus kepada bukan hanya technical accounting task ya, tapi lebih pada kontribusi kepada strategi, kepada better decision, advice gitu, evaluasi. Nah, ini penting banget. Bahkan bisa melakukan bisnis forecast ya, itu lebih penting buat mereka dan buat bisnis. Dan saya lihat puji Tuhan kita di era pandemi malah growing gitu ya. Saya juga kaget karena ternyata cara kita melakukan service atau delivery service kepada klien-klien kami itu direspon cukup banyak positif. Dan perlu diingat bisnis konsultansi ini ada sedikitnya bisnis trust ya. Jadi kalau kita nggak memberikan value ke klien kita, yang ada mereka nggak dapat value-nya dan Anda cuma semacam menjual produk, dan itu yang menurut saya kurang pas untuk di konsultansi bisnis. Jadi menutup event ini, titip pesan buat semua dan mungkin mengingatkan semua, ada konsultan is someone who take your words away to tell you what time it is. Jadi penting banget untuk ingetin buat kita semua. Jadi demikian dari saya buat teman-teman ya, sedikit sharing strategi dan pengalaman. Semoga bisa menumbuh kembangkan bisnis kita semua dan berkembang bersama ekosistem Mekari ataupun jurnal dan talenta dan klik pajak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Adrian untuk sharing sessionnya, materinya sangat bagus sekali. Jadi mungkin kalau saya simpulkan atau saya rangkum ya, jadi dengan segala kendala yang kita hadapi during pandemic maupun post pandemic, nah perlunya dari atau the importance of consultant ini selain untuk maintain business atau cash flow report, tapi juga untuk deliver value ya Pak ya, supaya bisnis klien ini bisa develop dan juga bisa lebih terarah gitu. Ya, dan juga tentunya pentingnya yang gak kalah penting adalah teknologi ya dalam membantu bisnis supaya bisa lebih digitalisasi. So that's how the technology works. Ya. Oke, mungkin sebelum leave kita bisa foto dulu ya Pak ya sebentar ya. Boleh. Oke, mungkin dari tim bisa tolong dibantu. Oke, saya countdown ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya hari ini. Terima kasih. Stay tune terus ya Pak ya, sampai akhir nanti ada acara Partner Award setelah ini. Siap. Oke. Jadi untuk partner-partner sekalian, semoga tadi untuk sharing dari Pak Adrian bisa menjadi insight dan juga inspirasi untuk Bapak Ibu yang sedang menyaksikan. Karena yang paling penting di situasi sekarang ini yaitu bagaimana cara kita untuk mencari cara untuk bisa survive dalam bisnis, salah satunya melalui teknologi. Oke, untuk saya infokan sedikit untuk agenda yang sedang berjalan di stage-stage lain.
Jadi seperti yang saya infokan sebelumnya, untuk Mekaari Conference Virtual 2021 ini terbagi menjadi 4 stage, yaitu Platform Stage, HR Stage, Finance Stage, dan juga Partner Consultant Stage. Dan sekarang sedang berlangsung beberapa sesi di stage-stage lain, yang juga bisa diakses melalui menu breakout room yang ada di bagian bawah akun Zoom Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk next session kita akan masuk ke sesi Partner Awards. Jadi Partner Awards ini bertujuan untuk mengapresiasi partner-partner konsultan jurnal karena sudah mau grow nih bersama jurnal sehingga terbangun bisnis relationship yang kuat dan juga saling membangun. Dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa jurnal bisa sampai di titik ini juga karena peran dari partner-partner sekalian. Dan untuk kategori dari Partner Awards ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama Journal Best Partner in Customer Experience 2021, yang kedua Journal Best Partner in Marketing Aggressively 2021, lalu ada Journal Best Partner in Activation non-Jabodetabek, lalu ada Journal Best Partner in Activation Jabodetabek 2021, dan yang paling ditunggu-tunggu yaitu Journal Best of the Best Partner of the Year 2021. Oke, saya udah gak sabar nih mau announce siapa aja pemenangnya. Without any further ado, kita mulai aja langsung dari kategori pertama. Untuk kategori Journal Best Partner in Customer Experience 2021 goes to... Oke, dari tim sudah siap. Rashidi Consultant. Oke, selamat kepada Rashidi Consultant as Best Partner in Customer Experience 2021. Mungkin dari perwakilan Rashidi Consultant ada yang hadir? Halo. Halo, siang Pak Farid Rashidi. Siang. Ya, kedengaran Pak suara saya jelas? Iya, kedengaran. Oke, selamat Pak Farid ya atas the winning of Best Partner in Customer Experience-nya nih. Mungkin bisa memberikan speech patah 2 kata, silakan Pak. Iya, pertama terima kasih buat jurnal dan Mekaari secara keseluruhan ya, karena kita sendiri dari Rashidi Consultant sebenarnya sudah mengenal jurnal dari 2015 atau 16 lah, saya agak lupa. Yang seperti yang tadi Pak Adrian sampaikan juga, bahwa kita sebagai konsultan di zaman sekarang tidak mungkin bisa berjalan dengan efektif dan optimal tanpa melibatkan teknologi. Jadi so far sejauh ini jurnal bisa mensupport apa yang kita sebagai konsultan butuhkan dalam mendelivery service kita ke klien ya. Banyak juga di kita yang akhirnya bekerja secara tandem gitu dengan akses user. Di tim konsultan kita ada berapa orang, di klien ada berapa orang, dan akhirnya itu bagi saya sih ini terobosan yang cukup kritikal buat bisnis konsultan. Juga terima kasih mungkin khususnya kepada Mbak Nindya dan Mbak Adinda ya, yang mungkin menjadi account representatifnya Rashidi di Mekaari. Saya rasa itu Mas singkatnya. Oke, makasih banyak Pak Farid untuk speech-nya. Mungkin kita foto sebentar ya Pak ya sebelum Boleh. live. Oke, untuk tim mohon dibantu. Saya countdown di 3, 2, 1. Oke, terima kasih Pak Farid. Selamat sekali lagi ya Pak. Yo, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke next kategori, yaitu Journal Best Partner in Marketing Aggressively 2021. Dimenangkan oleh IBS Consulting. Selamat kepada IBS Consulting as Best Partner in Marketing Aggressively 2021. Mungkin bisa perwakilan dari IBS bisa memberikan, ada yang sudah hadir? Oke, tes. Oh ya, halo, selamat siang Mbak. Siang. Dengan Oke, siapa? terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Widya, perwakilan dari IBS Consulting. Oke, selamat Mbak Widya. Mungkin kita bisa foto dulu ya sebentar. Nih. Mungkin tim bisa dibantu? 3, 2, 1.
Oke, silakan Mbak Widya untuk speech-nya sepatah dua kata. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya selaku partner yang memperoleh award sangat bersyukur ya mengikuti jurnal ini. Apalagi kita di sini di-maintain cara untuk apa namanya itu memiliki hubungan baik dengan klien-klien dan pengguna jurnal lainnya. Selain itu, kita juga diajarkan strategi marketing yang sangat berguna ya untuk bisnis konsultan kita sendiri. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas award-nya. Semoga kita makin sukses. Oke, terima kasih Mbak dan selamat sekali lagi ya Ya. untuk IBS Consulting. Ya. Oke, kita masuk ke next kategori yaitu Journal Best Partner in Activation Non Jabodetabek 2021 goes to SWA Consulting. Oke, mungkin dari perwakilan SWA Consulting dengan Pak Sastra Wijaya. Halo, siang Pak Sastra. Masih ke mute, maaf Pak, untuk Zoom-nya. Ya, selamat siang Pak Ron. Apa kabar Pak Sastra? Baik. Selamat ya Pak ya. Thank you. Consulting tahun ini terpilih menjadi Best Partner in Activation Non Jabodetabek 2021. Ya, thank you. Mungkin kita sebelum speech kita foto sebentar ya Pak Sastra. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Silakan Pak Sastra. Oke, terima kasih Jurnal Mekari. Terima kasih juga pada Bu Feby, pada Bu Nindya yang telah percayakan saya sebagai partner yang di luar Jabodetabek ya, khususnya di Riau. Ya, saya ikut jurnal ini dengan satu alasan karena jurnal itu simple dan powerful. Kalau kemarin itu tidak simple, maka saya pun mungkin tidak akan teruskan itu. Ya, semakin hari semakin kemari jurnal itu semakin baik dan updating yang ada di jurnal itu semakin bagus. Dan saya percaya nanti di 2024 dengan adanya perubahan dari pajak, maka banyak yang membutuhkan yang namanya akunting dan jurnal ini. Ya, saya cuma minta satu hal yaitu adanya tambahan modul seperti petty cash yang cuma mencatat di mana banyak di kawasan Riau itu yang tidak memiliki signal ataupun minim signal. Jadi kalau jurnal bisa mengaplikasikan kayak seperti touch, ya itu akan sangat membantu sekali dalam hal ini karena banyak head office yang ada di Riau itu, head office-nya di Pekanbaru, tapi kebun dan pabriknya banyak yang di luar Riau gitu khususnya. Dan modul yang saya sering pertanyakan itu adalah modul satu lagi yaitu job costing. Karena saya melihat banyak sekali yang bisa digarap dalam prospek job costing ini, terutama di peternak unggas, apalagi di budidaya lele, dan banyak hal lagi yang di kebun sayuran dan sebagainya. Itu banyak sekali prospek-prospek yang ada di sana yang belum tergarap sama sekali. Ya, harapan saya sih jurnal bisa segera meng-launch modul-modul itu. Dan satu lagi permintaan saya adalah modul produksi yang dimana sekarang sudah ada bundling akan lebih baik lagi kalau dibuatkan sebuah modul produksi yang bisa pecah 2-3 produk yang mana di sini untuk produk PKS, produk kilang padi itu sangat membutuhkan itu. Terakhir, saya ucapkan terima kasih buat jurnal, kiranya harapan saya modul-modul yang saya katakan tadi bisa terrealisasi di tahun 2022. Thank you, jurnal. Oke, thank you Pak Sastra. Terima kasih juga untuk input dan advice tadi. Pasti akan kami teruskan ke tim terkait ya Pak ya, supaya bisa segera terrealisasikan. Ya Pak. Selamat Pak Sastra sekali lagi. Thank you Pak Ron. Oke, untuk next kategori kita akan masuk
ke kategori Jurnal Best Partner in Activation Jabodetabek 2021. Untuk pemenangnya yaitu Trust Fashion. Wah, ini Pak Dani nih, kayaknya tadi habis isi di stage finance ya Pak ya. Pak Dani udah hadir belum nih? Halo. Halo, siang Pak Dani. Habis dari stage sebelah loncat ke sini. Habis dari stage sebelah banget nih ya. Iya. Iya, langsung ke sini, langsung menang Trust Fashion. Waduh. Oke, mungkin Pak Dani sebelum speech kita foto dulu sebentar ya Pak Dani ya. Ya, boleh. Oke, dari tim mau dibantu. 1, 2, 3. Oke, silakan Pak Dani untuk speech-nya. Oke, pertama saya ucapin terima kasih buat award dari Mekari yang menunjukkan ya bahwa ya berarti sampai hari ini saya masih memberikan kontribusi juga ke Mekari. Terus especially juga beberapa orang di Mekari yang sudah memperkenalkan jurnal sebelum ada Mekari di tahun 2017, yaitu Anthony dan Joni, yang waktu itu kita pertama kali ketemuan di Blood Village di food court, dan akhirnya sampai hari ini saya masih menjadi partner dari jurnal yang udah bergabung menjadi Mekari. Thank you juga buat Swandi yang selalu improve the platform and inovatif. Jadi saya sebagai konsultan juga merasa nyaman untuk mengintroduce jurnal kepada anyone yang di luar sana gitu, karena memberikan improvement yang berkala setiap quarterly dan juga year to year. Terus juga nggak lupa yang saya selalu tektokan, yang saya selalu gangguin dari Feby, Nindya, Adinda. Thank you untuk selalu support saya anytime. Kadang-kadang saya ganggu malam-malam, ganggu pas siang-siang. Jadi kalau misalnya ke depannya kita akan selalu berkolaborasi, kontak, anything, dan untuk bisa selalu improve ke depan, baik dari sisi Mekari dan juga dari sisi konsultan dan teman-teman yang ada di sini, untuk bisa menjadi ya kita jadi apa yang terbaik lah buat masing-masing dari diri kita untuk mencapai tujuan kita. Thank you. Oke, thank you Pak Dani atas speech-nya, dan sekali lagi congratulations ya Pak ya untuk Trust Fashion. Oke, kita akan masuk ke kategori terakhir. Ini kategori yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Jurnal Best of the Best Partner of the Year 2021. Goes to Moska Consulting. Wah, Pak Adrian lagi nih. Pak Adrian udah standby Pak? Masih? Masih. Selamat Pak Adrian. Makasih. Tahun ini terpilih menjadi Best of the Best Partner Jurnal 2021. Ya. Mungkin silakan Pak bisa memberikan speech singkatnya. Ya, terima kasih ya buat rekan-rekan di Mekari. Penghargaan ini ya saya persembahkan terutama buat tim saya yang bekerja keras menjadi konsultan terbaik dan terdepan menggunakan cloud technology. Dan juga saya juga berterima kasih pada tim-tim di Mekari ataupun jurnal, khususnya pada Chandra, Timothy, Vera, yang sering berkomunikasi, suka dukanya ya menghadapi banyak tantangan di bisnis dan industri konsultan di Indonesia. Terima kasih, semoga ini menjadi pemacu kita untuk berkembang lebih besar lagi. Thank you. Baik, terima kasih Pak Adrian untuk speech-nya. Semoga tetap setia dengan jurnal ya Pak ya. Siap. Selamat sekali lagi Pak. Oke, once again congratulations to all winner. Dan dengan berakhirnya sesi tadi, sesi Partner Awards, maka berakhir juga untuk sesi pada Partner Consultant Stage pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan beralih ke main stage kita di Platform Stage untuk bersama-sama menyaksikan sesi terakhir dari Mekari Conference 2021. Bersama 3 speaker kita yang akan membahas tentang Managing Business in 2022. Untuk kembali ke platform stage, Bapak Ibu bisa menggunakan desktop. Yang menggunakan desktop dapat menuju ke pojok kanan bawah dengan mengklik Leave Breakout Room. Dan jika menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa menuju ke pojok kanan atas, lalu klik yang Breakout Room, lalu pilih Leave Breakout Room.
Dan juga Bapak Ibu bisa berbicara dengan representatif tim dari Mekari jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk Mekari seperti Talenta, Jurnal, Klik Pajak, Kontak, dan juga Mekari Flex dengan memilih label consultation pada breakout room. Dan juga untuk partner-partner sekalian yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai program partnership Jurnal, bisa menghubungi kontak person yang ada di slide selanjutnya atau bisa juga menghubungi ke akun eksekutif masing-masing. Akhir kata, saya Rio Valdi pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi yang luar biasa pada partner stage yang hari ini. Sampai jumpa di event Mekari selanjutnya. Selamat siang. Jadi kita mulai berdiri di tahun 2016 akhir, di mana kita melihat ada opportunity antara offline advertising dengan online advertising. Dengan adanya Ubiklan ini, kita juga membantu meng-connect advertiser dengan offline advertising, di mana offline advertising biasanya sangat tradisional dan tidak ada dashboard atau big data yang bisa membantu offline advertising. Prinsip dari bisnis kita adalah dari offline advertising menjadi sesuatu yang bisa lebih terukur, lebih bisa dimonitor dan di-track lagi. Jurnal ini sangat membantu kita dalam segi monitoring untuk track sales dan laporan-laporan itu semua di satu platform dan bisa diakses oleh banyak orang, dan juga gambaran besar dari bisnis kita, masalah keuangannya itu semua ada di dashboardnya Jurnal. Jurnal itu membuat semua sistem finance kita jadi seamless, satu software untuk semua kebutuhan finance dan sales kita. Kita semua tahu, mengurus payroll bisa menjadi sangat rumit dan sangat menyita waktu. Untuk itu, kami menjadikannya lebih efisien untuk dilakukan. Dengan Talenta, perhitungan payroll jadi lebih mudah dan cepat. Karena sistem Talenta lah yang akan menghitung semua secara otomatis. Nggak perlu lagi hitung data absensi karyawan, karena seluruh aktivitas fingerprint tersimpan secara otomatis ke Talenta, termasuk absensi melalui mobile phone. Talenta bisa dibuat menyesuaikan peraturan dan kebutuhan payroll perusahaan untuk menghitung hak dan kewajiban karyawan, seperti tunjangan dan perhitungan uang lembur karyawan. Juga pengurangan dari pinjaman karyawan, serta potongan pajak dan BPJS. Sampai potongan keterlambatan karyawan untuk setiap menitnya. Sambil Anda melakukan hal lain, payroll Anda sudah selesai dihitung dan disiapkan oleh Talenta. Tinggal sekali klik terakhir, lalu Anda bisa menikmati waktu luang dan kopi Anda. Payroll jadi jauh lebih mudah dengan Talenta. Steak Hotel by Holy Cow sebagai brand pelopor steak Wagyu dengan harga bersahabat. Sebagai brand yang bergerak di bidang kuliner, Steak Hotel by Holy Cow sendiri mengedepankan kualitas produk dan layanan bagi konsumen. Karenanya, operasional dan kerjasama tim yang baik penting bagi bisnis kami. Sejak ada Talenta itu kita paperless, jadi cukup dengan satu klik sudah langsung masuk di hari itu juga dan di detik itu juga. Ke Talenta sendiri kan kita sekarang udah ada di handphone ya, ketika kita membutuhkan data karyawan sendiri yang memakai aplikasi Talenta itu sekarang udah nggak sulit lagi, dia bisa lihat sendiri ke aplikasinya sehingga memudahkan karyawan maupun HR untuk berkomunikasi langsung mengenai kebutuhan karyawan. Terima kasih dan sukses terus untuk Talenta.